Sebuah perjanjian dagang baru antara Indonesia dan Amerika Serikat. Ini untung besar atau malah buntung? Belakangan ini kesepakatan tersebut bikin heboh banget di dunia maya. Dan kali ini kita akan coba bedah bareng-bareng apa sih yang sebenarnya terjadi. Oke, biar nggak lama-lama, kita langsung aja masuk ke jantung perdebatannya. Semuanya dimulai dari sini, dari klaim yang beredar di internet soal kekhawatiran nasib petani lokal kita. Nggak lama, narasinya jadi makin panas. Banyak komentar yang seolah-olah melihat kesepakatan ini sebagai tanda kita menyerah, bahkan sampai dibilang ini soal kedaulatan bangsa. Nah, terus mulailah keluar angka-angka spesifik kayak gini. Angka-angka inilah yang kemudian memicu ketakutan, seakan-akan bakal ada banjir produk pertanian dari Amerika. Tapi di tengah semua kepanikan ini ternyata ada sudut pandang lain yang beda banget. Sebuah argumen yang bilang kalau jangan-jangan kita justru melewatkan gambaran ekonomi yang jauh lebih besar. Malah sebaliknya, argumennya adalah bahwa deal ini jauh dari kata rugi, justru diproyeksikan bakal bawa cuan gede dan meningkatkan surplus perdagangan kita dengan Amerika secara signifikan. Coba deh kita lihat proyeksinya. Surplus perdagangan kita diperkirakan bisa melonjak lebih dari 200%, dari 31 triliun rupiah jadi 97 triliun rupiah, dan itu cuma dalam waktu 1 tahun. Loh, kok bisa ada dua cerita yang beda banget gini ya? Satu sisi panik, sisi lain malah optimis. Nah, biar jelas, yuk kita coba bedah satu persatu klaim impor yang paling ramai dibicarakan ini, supaya kita bisa lihat konteksnya. Oke, kita mulai dari yang paling sensitif dan paling emosional dulu ya, beras. Makanan pokok jutaan rakyat Indonesia. Nah, di sini nih yang menarik. Coba kita bandingkan deh skalanya. Kewajiban impor beras dari Amerika itu 1.000 ton. Sekarang, mari kita lihat berapa total produksi beras kita dalam setahun. Ternyata, angka 1.000 ton itu cuma 0,003% dari total produksi beras kita. Kecil banget kan? Ibaratnya, ini tuh cuma sebutir debu aja di lumbung padi nasional kita. Oke, sekarang kita pindah ke gandum. Ini juga jadi salah satu poin yang diributkan banget sama para kritikus di dunia maya. Jadi gini konteksnya, Indonesia itu kan memang nggak bisa tanam gandum karena iklimnya. Makanya, kita itu setiap tahun udah impor sekitar 12 juta ton gandum. Jadi ini bukan berarti kita jadi tergantung sama Amerika, tapi lebih ke diversifikasi atau pergeseran sumber pasokan aja. Nah, buat daging sapi, polanya kurang lebih sama. Ada klaim kalau kita dipaksa impor dalam jumlah besar. Grafik ini nunjukin dengan jelas banget. Kita itu setiap tahun sudah impor lebih dari 300.000 ton daging sapi dan mayoritas dari Australia. Jadi, tambahan 50.000 ton dari Amerika ini sebenarnya cuma sebagian kecil dari total impor kita. Soal ayam ini mungkin yang paling banyak disalahpahami. Jadi, ini bukan impor ayam potong buat kita makan loh. Yang diimpor itu adalah bibit unggulnya atau yang biasa disebut grandparent stock. Ini indukan dengan genetika canggih yang tujuannya justru untuk meningkatkan kualitas peternakan ayam di dalam negeri. Oke, jadi kalau kita lihat kewajiban impornya ternyata nggak sebesar yang dikhawatirkan kan? Terus pertanyaannya, apa untungnya buat Indonesia? Nah, jawabannya ada di sisi ekspor. Ini dia nih keuntungan utamanya. Tarif ekspor kita untuk ribuan produk yang dijual ke Amerika jadi 0%. Ini keuntungan yang luar biasa besar, terutama kalau kita bersaing dengan negara-negara lain di kawasan kita. Contoh paling gampangnya ada di industri tekstil. Gini alurnya. Kita bisa impor bahan baku kayak kapas dari Amerika dengan harga lebih murah, terus diolah jadi baju atau garmen di pabrik-pabrik kita. Setelah jadi, produknya kita ekspor lagi ke Amerika, tapi dengan keunggulan tarif 0%. Jelas kita jadi lebih kompetitif. Dan ini nggak cuma buat tekstil aja loh. Keuntungan strategis ini juga berlaku untuk banyak banget industri ekspor andalan kita, seperti minyak sawit, kopi, sampai alas kaki dan produk kulit. Jadi, kalau kita lihat dari sisi ini, argumennya kuat banget ya. Kesepakatan ini bisa jadi kemenangan strategis karena kita menukar konsesi impor yang relatif kecil dengan keuntungan ekspor yang masif. Jadi kalau dilihat dari kacamata ini, kesepakatannya bukan soal menyerah, tapi sebuah langkah strategis yang sudah diperhitungkan untuk mendorong industri manufaktur dan ekspor Indonesia supaya bisa lebih berjaya di panggung dunia. Heits, tapi tunggu dulu. Ceritanya belum selesai. Karena seperti yang kita tahu, dunia perdagangan internasional itu dinamis banget. Dan kabarnya, lanskap tarif yang jadi kunci utama keuntungan ini sudah mulai berubah lagi.
Nah, ini yang jadi pertanyaan pamungkasnya. Kalau tarif yang tadinya 0% nanti berpotensi naik jadi 10 bahkan 15%, apakah hitung-hitungan awal dari kesepakatan ini masih relevan? Apakah ini masih bisa disebut kemenangan strategis untuk Indonesia? Ini jadi satu hal yang patut kita renungkan bersama.